aja lah ya. Perkenalkan nama gue Ahmad Rizal, bisa nickname gue Rizal, panggil aja Rizal. Jadi gue diundang sini untuk mengupas bareng sama Bella. Dengan judul historisme dan mazhab institusionalisme. Dan juga hari ini kita akan membahas salah satu mazhab, yaitu mazhab historisme dan juga mazhab institusionalisme, yang dimana dua mazhab ini adalah aliran dari ekonomi yang sebenarnya berdampingan dengan kehidupan kita, tapi memang banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Jadi mungkin akan lebih ke menerangin apa aja ke tokoh-tokohnya, pengertian realita yang saat ini berdampingan ya kan, nyambung sama apa yang nanti kita kupas dari mazhab ini. Oke guys, jadi saran dari gua, siapin posisi ternyaman kalian, tarik nafas sebentar dan juga fokus ya. Oke, mari kita mulai obrolan ini bareng gua Dela dan juga Rizal di ruang pikir. Alright, Rizal, gua mungkin mau tanya dari pertanyaan simpel sih. Kenapa sih ekonomi di tiap negara itu beda-beda? Padahal kan bisa dibilang ini tuh sama-sama jual beli, tapi berbeda kan? Oh, jadi jelas berbeda dong, karena masing-masing negara itu kan punya cara transaksi yang berbeda, kayak cara jual beli dari bahasanya berbeda kan. Terus kemudian dari jenis alat tukar sebenarnya sama, cuma kan cuma bedanya kita rupiah, mungkin yang sana dolar atau pound sterling atau euro gitu kan. Dan mereka pun mengawal pun dengan cara yang berbeda-beda gitu kan, antara satu negara dengan negara yang lain gitu sih. Oke, menurut gue ini masuk akal sih, ya nggak? Dan di sini mungkin si historisme itu masuk dan bilang kalau ekonomi itu bukan cuma rumus doang loh, tapi ada juga sejarah dan juga budaya, lebih ke situ arahnya ya. Betul ya, historisme itu lebih ke arah budaya, sejarah, pengalaman masa lampau, dipelajari, terus ditelusuri, ditelaah, dibahasanya, di riset, baru kita disimpulkan. Iya, di teori gitu. Dan mungkin jadi mereka percaya kalau misalkan teori ekonomi itu nggak bisa satu persatu dijadikan resep buat semua negara, ya nggak sih? Betul, benar. Jadi kalau disimpulin ya, historismus atau historisme itu aliran pemikiran yang percaya bahwa ekonomi harus dipelajari lewat sejarah dan realitas sosial, bukan cuma lewat teori abstrak. Contohnya seperti ini. Apa sih contoh aktualnya? Jadi kalau kita lihat di awal masa sebelum kita lahir, di masa masih berburu babi hutan, sebelum Masehi kan sebutannya, itu kan transaksi masih menggunakan sistem barter. Iya sih. Ya kan? Pertukaran. Contoh, gue punya kambing, ya kan? Pengen ditukar sama tahu. Iya. Saling menguntungkan. Jadi di situ ada perubahan. Jadi kalau misalkan barter dilihat dia tuh lama-lama tuh makin kurang efisien, kurang gimana gitu. Ibaratnya gue pengen butuh tahu, cuma gue punya kambing nih, punya tahu. Nah, nggak mungkin lu kan cara tukarnya satu kambing dengan tahu yang lu punya itu sampai ada 10 buah atau 1000, jadi nggak efisien. Makanya dari situ diriset, masuk ke zaman berikutnya, berubahlah dari sistem barter geser ke sistem emas. Ya, jadi mulai abad berapa lupa sorry, dari barter itu karena dinilai kurang efektif lah. Ibaratnya kita butuh nasi, tapi kita punya kambing, cara nukarnya gimana kan? Nilainya itu kayak nggak sebanding gitu. Nah, akhirnya transisi ke emas. Nah, emas udah mulai bagus tuh, ekonomi mulai melonjak, perputarannya mulai ada perubahan yang bagus lah. Nah, makin jalan, makin sini terlihat ribetnya gimana? Jadi kalau misalkan kita mau jalan, kita mau belanja, kita mau nggak mau harus bawa sekarang emas contoh. Kan repot kan? Terus juga rawan dicuri, karena siapa sih mau emas? Betul, peribahasanya kejahatan itu muncul karena ada kesempatan. Ya kan, awalnya nggak ada niat, melihat ada orang bawa segelondong atau sekarang emas, maka dia akan tertarik untuk melakukan kejahatan. Diubah lagi dari situ, dianalisa ternyata kurang efektif, mulai masuk era uang fiat. Uang fiat itu yang uang kita pakai sekarang, rupiah, dolar. Nah, sebenarnya rupiah itu adanya rupiah, adanya uang fiat, adanya uang kertas, tidak menggantikan posisi emas itu sendiri. Ibaratnya gini, uang yang kita punya sekarang itu sama dengan emas yang ada di Bank Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, makanya dari sedikit cuplikan sejarah yang gua jelasin deh, itu jelas dong di situ ada fakta isi dari maksud ekonomi dari mazhab historisme. Jadi kurang lebih seperti itu deh gambaran gua. Dan gua yang tangkap dari penjelasan lo barusan, makanya mereka itu nggak langsung bikin teori ya. Betul. Bikin langsung teori gede-gedean. Mereka lebih memilih untuk lihat dulu kejadian sekitarnya seperti apa. Makanya iya kan, dan juga kebiasaan orang-orang yang barusan, contohnya yang barusan jelaskan kan. Dan lihat cara masyarakat itu berbelanja seperti apa, lihat aturan yang berlaku itu seperti apa. Baru disitulah pelan-pelan historisme membuat suatu peraturan gitu. Betul. Setuju. Dan menurut gua tuh itu yang bikin mazhab ini terasa lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Benar kan, yang tadi barusan kita. Iya, dan juga mungkin kebijakan ekonomi zaman desa itu nggak bisa dipakai buat kota modern nggak sih?
Karena betul. iya, karena ini teorinya sekarang jadi contoh yang cocok lah intinya. Tapi justru sebaliknya mereka mengumpulkan cerita dan fakta dulu, akhirnya bilang oh ternyata orang-orang itu begini gitu kan. Nggak bisa langsung cerita yang tadi itu dibikin peraturan lah intinya. Benar ya. Jadi ya oke. Makanya melihat ekonomi ini kan bertahap ya. Awalnya masih sederhana dari skala rumah tangga, lingkungan sekitar, terus berkembang jadi ekonomi kota yang lebih modern ya. Modern dibandingkan desa ya. Ya desa, karena desa kan lebih bahasanya bahasa jeleknya terbelakang ya. Iya. Cuman ya Yang sekarang itu tren banget mungkin muncul dari kota dulu ya, baru ke pedesaan. oh iya benar. Jadi yang bahasa viral sekarang ya, Iya. itu pasti dimulai dari kota. Baru ke desa. Iya. Oke. Benar. Karena jangkauannya ini lebih luas ya. Iya. Benar. Oke, kalau sekarang gua mau nanya ini, kayak tokoh dari historisme itu ada berapa sih? Yang penting itu ada berapa sih? Kalau Salah satunya apa ya? apa nih, Kalau ya? ngomongin tokoh dari mazhab historisme, Iya. ya, yang gua inget nih, yang gua tahu itu salah satunya itu ada Rothschild, Iya. bukan Rothschild ya, Rothschild. Iya. Terus ada Hildebrand and Schmoller, ini juga bahasanya ya. Ini mereka nih tokoh hebat sih kalau menurut gue, keren. Yang dibahas dari si Schmoller itu apa sih? Kayak dia itu kan menurut gua ya, yang diomongin oleh tokoh Schmoller itu dia punya cara pandang yang unik. Karena menurut dia perkembangan ekonomi itu mirip kayak manusia, yang dimana ketika masa kecilnya terus beranjak lagi ke masa dewasa dan sampai akhirnya dia dewasa itu istilahnya mungkin kalau diambil dari istilah bacaan yang gue sebutkan itu bertahap, nggak langsung tiba-tiba jadi seperti ini gitu, kayak ada tahapan. Eskalasinya lah ya. Betul. Itu gimana sih? Setuju gue deh apa yang lu barusan bilang tuh. Dari tokoh. Setuju sih, Iya. dari tokoh siapa tadi Schmoller ya, Iya, betul. yang tercetus dari mazhab historismus. Iya. Ya makanya dia melihat ekonomi itu bertahap kan tadi ya. Iya, betul. Nah, mungkin jadi kalau dipikir-pikir itu aturan ekonomi yang cocok buat zaman orang masih hidup sederhana di desa gitu kan. Jelas nggak bisa langsung dipakai di kondisi kayak kita sekarang di kota ini. Kita modern, ini, iya ya, betul. Cara kita bekerja, cara kita berbelanja dan berbisnis pun mungkin ada sedikit perbedaan lah di antara pedesaan dan juga kota gitu loh. Jadi aturannya juga harus itu menyesuaikan. Kayak nggak bisa kita sekarang kayak ekonomi kebutuhan kita sehari-hari lah beras ya. Yang mungkin perbedaan itu agak signifikan itu kira-kira apa ya di antara desa dan juga kota itu. Ekonomi buat kita makan sehari-hari lah itu mungkin beda ya. Beda pasti. Iya, nah makanya ya dari situ tahapan yang kita buat itu nggak bisa aturan di desa, mana di desa ya, kebiasaan di kota itu nggak bisa dibawa langsung ke kota gitu. Penyesuaian sih paling ya. Penyesuaian itu. Adaptasi dulu. Iya betul. Benar, jadi kalau dipikir historismus ini tuh kayak ngomel ya sama ekonomi klasik. Betul. Jadi kayak klasik itu intinya orang prinsipnya dia berbelanja sesuai dengan apa yang dia butuhkan, rasional. Kenyataannya. Cuma kalau misalkan historismus ini ngomongin orang belanja tuh lebih ngejar gaya hidup, lifestyle, gengsi, kayak FOMO lah. FOMO. Bahasa gengsi sekarang itu FOMO kan sih ya. Makanya kalau dipikir-pikir itu apa ya? Faktanya orang berbelanja itu ya emang karena butuh-butuh banget. Jadi kebutuhan primer dan sekunder itu ya di situ bakal kalah karena kegengsian kita. Betul. Ya, betul kan. Iya. Next, berarti kita sekarang karena tadi di judul kita ada mazhab historisme dan juga mazhab institusionalisme. Dan akhirnya guys kita sekarang beralih ke mazhab institusionalisme. Kalau boleh tahu apa sih mazhab institusionalisme itu Rizal? Mazhab institusionalisme itu ya kalau menurutku dia lebih menekankan ke aturan dan habit masyarakat gitu kan. Perilaku ekonomi itu nggak cuma soal harga atau untung dan rugi juga, tapi juga dipengaruhi oleh hukum, pemerintah, adat, norma sosial. Jadi buat ngerti ekonomi itu kita harus lihat bagaimana manusia berinteraksi dalam rangka aturan dan kebiasaan ini. Jadi lebih ke berkaitan dengan aturan dan undang gitu ya. Dan juga mungkin mereka percaya bahwa perilaku ekonomi itu dibentuk oleh institusi seperti hukum, ya kan? Aturan yang tadi yang lu bilang tadi ya. Berarti jadi sebenarnya ekonomi itu bukan cuma soal barang nggak sih? Barang ini laku atau tidaknya itu bukan cuma soal di situ gitu, tapi untung atau rugi. Karena kan banyak hal yang kelihatannya bisa menghasilkan uang, tapi tetap tidak bisa dilakukan karena ada aturan yang melarangnya. Kayak kalau misalkan yang murah banget di sekitar kita kayak joki tugas, itu kan sebenarnya boleh-boleh aja kan, tapi ada aturan yang sebenarnya tidak sah lah untuk kita menyuruh orang melakukan tugas yang harus dilakukan sama kita, tapi karena kita nggak lihat itu sah-sah aja. Jadi dengan dia menghasilkan itu disebut dengan perilaku ekonomi sebenarnya. Cuma menghasilkan, cuma ya dilarang. Iya karena ada aturan itu. Iya berdasarkan mazhab institusionalisme itu benar-benar. Dan tokohnya itu siapa sih di institusionalisme itu kira-kira? Kalau yang gue ingat ya, tokoh dari pencetus mazhab institusionalisme itu adalah salah satunya Veblen, Camus dan Michel. Iya, betul. Veblen terkenal dengan
Confucius consumption, dia beli barang bukan karena butuh tapi karena melihat sukses. Jadi gimana maksudnya? Nih, menurut gue ya, kalau misalkan ditarik ke kehidupan sehari-hari ya, contoh nih, handphone gue itu masih bagus lah, masih bisa diakses, masih akses di LMS, masih bisa buka sosial media, intinya belum ada kerusakan apapun lah gitu. Tapi karena gue sekarang melihat handphone gue itu ada keluaran seri baru nih, masa sih gue nggak beli? Sedangkan misalkan circle gue aja udah upgrade lah HP-nya, tapi karena gue pengen banget ini beli yang seri baru, jadi gue beli lah gitu. Padahal penggunaan HP yang gue lagi pakai itu masih oke-oke aja, cuman kayak gitu sih menurut gue ya. Oh, masuk ya. Iya kan? Jadi itu yang berarti dimaksud sama Fablen iya, yang beli barang bukan karena butuh tapi karena mau kelihatan sukses. Iya, berarti jadi kalau kita rangkum ini ya kan apa namanya? Itu ngajarin kita untuk melihat ekonomi dari sejarah perkembangan nyata ya. Betul. Jadi teori nggak dibuat salah-salah ya kan. Semua faktor dan perilaku masyarakat jadi dasar buat ekonomi gitu. Iya. Sedangkan institusionalisme itu fokus ke aturan dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku ekonomi gitu kan. Jadi tidak cuma soal pasar atau untung doang, ekonomi doang, tapi juga soal hukum, norma, budaya yang menentukan apa yang boleh dan nggak boleh. Ya tadi bilang tadi kan. Iya. Jadi guys, intinya kedua mazhab ini mengajarkan kita bahwa ekonomi itu lebih dari angka atau grafik ya kan. Ekonomi ini mungkin seputaran tentang manusia, perilaku, sejarah dan aturan yang membentuk cara kita hidup sehari-hari gitu. Iya, benar. Setuju banget sih gue. Jadi belajar kedua mazhab ini gak cuma ngerti teori ekonomi doang, gitu kan. Tapi juga buat ngerti kenapa orang bertindak seperti itu di dunia saat ini, gitu ya. Nah makanya kedua mazhab ini menyimpulkan bahwa ekonomi itu sebenarnya ada sejarah, ada yang dikupas dari norma, dari adat istiadat juga. Nah makanya kalau kita belajar kedua mazhab itu, jadi kita bisa ngerti lah. Kalau misalkan perilaku ekonomi yang kita lakukan saat ini itu ada di aliran ekonominya, gitu loh. Iya, setuju. Mungkin guys, pembahasan kita itu sampai di sini karena tugas kita hanya menjelaskan tentang dua mazhab tersebut gitu. Yang tadi yang pertama mazhab islamisme dan juga mazhab institusionalisme. Kayak gitu ya, Rizal. Makasih banyak Rizal udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng gua. Ya macet juga capek macet. Tapi masih bisa sampai sini ya, tepat waktu ya. Iya, tepat waktu alhamdulillah gitu. Oke guys, obrolan kita hari ini sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton dan mendengarkan ocehan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang tepat lah dari sejarah yang kita kupas hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.